secara online. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang ketiga. Ya. Hari ini Selasa 27 Mei 2025, kegiatan sosialisasi online SPMP SMA Negeri 1 Ngeger akan kami adakan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua arahan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nini Trihari Palupi selaku Humas SMA Negeri 1 Ngeger. Kemudian yang ketiga, acara inti Bapak Ibu merupakan informasi-informasi dari tim operator SPMP SMA Negeri 1 Ngeger. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab Bapak Ibu, silakan nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu sekiranya apa yang kurang dipahami dari proses SPMP 2025 SMA Negeri 1 Ngeger. Kemudian acara terakhir penutup. Dan marilah Bapak Ibu, agar acara hari ini bisa lancar, bermanfaat, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bu Nini Trihari Palupi. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih kepada Bu Nur Hayati. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dan anak-anak calon peserta didik SMA Negeri 1 Ngeger, mohon maaf pada siang hari ini Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ngeger tidak bisa hadir di tengah-tengah panjenengan karena masih ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu saya mewakili dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ngeger. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi SPMP SMA Negeri 1 Ngeger tahun 2025-2026. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu, anak-anak calon peserta didik SMA Negeri 1 Ngeger, pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dan calon peserta didik SMA Negeri 1 Ngeger karena masih antusias untuk melaksanakan atau untuk mengikuti kegiatan Zoom pada siang hari ini. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim SPMP SMA Negeri 1 Ngeger yang berusaha untuk mengadakan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah mohon maaf karena tidak bisa hadir sehingga saya wakili. Kemudian dari saya hanya berpesan kepada panjenengan semua, kepada Bapak Ibu terutama yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini, terutama kepada calon peserta didik SMA Negeri 1 Ngeger, karena pengumuman kadang-kadang hanya lewat informasi grup. Maka dari itu kepada calon peserta didik, kepada Bapak Ibu orang tua calon peserta didik, mohon untuk aktif terkait dengan informasi-informasi yang ada di grup. Karena apa? Keterbatasan dari tim kadang-kadang di WA, di telepon tidak bisa mengangkat atau tidak bisa membalas. Karena apa? Kadang-kadang kesibukan dari Bapak Ibu tim SPMP. Karena tugas kami juga banyak, karena sekarang ini SMA Negeri 1 Ngeger masih melaksanakan PSAT. Dan setelah ini ada pengolahan dan sebagainya, maka dari itu tolong kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak calon peserta didik SMA Negeri 1 Ngeger untuk aktif berpartisipasi dalam informasi-informasi yang ada di grup SPMP SMA Negeri 1 Ngeger. Maka dari itu mohon bantuan panjenengan semuanya
Seandainya betul-betul tidak bisa atau mungkin masih bingung, panjenengan bisa langsung rawuh datang sekolahan. Bisa tanya-tanya masalah bagaimana SPMB SMA Negeri 1 Geger. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang mungkin hari ini yang mengikuti adalah calon siswa dan juga dari orang tua atau keluarga, diwakili keluarga. Saya harapkan untuk informasi yang akan disampaikan oleh tim dari operator SPMB kali ini mohon untuk dicermati ya, karena penjelasan penting dari operator kami itu merupakan tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lalui ketika mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk memasuki jenjang SLTA. Untuk itu, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nini yang sudah memberikan sambutan, juga kepada tim kami yang rawuh di pusat di sini, termasuk tim TK dari Mas Puko, terima kasih. Bu Atu, terima kasih. Pak Ilmi yang masih ada di perjalanan, terima kasih Pak Ilmi, aktif sekali. Bu Irma yang mendampingi kami, terima kasih semuanya. Bapak Ibu secara online dengan kesibukan kita masing-masing, kita bersatu untuk mengantarkan masyarakat mengikuti langkah-langkah dari kegiatan SPMB. Untuk itu kami berikan kepada Pak Wahyu untuk memberikan informasi-informasi penting mulai dari awal nih Pak Wahyu, kemudian sampai akhir walaupun secara tidak rinci, karena tentunya rincinya nanti silakan Bapak Ibu baca pada informasi-informasi di media sosial yang sudah kami sebarluaskan. Silakan untuk Pak Wahyu. Matur suwun, bener. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bu Nur, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid ataupun calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Geger yang pada hari ini ya, kita melaksanakan sosialisasi daring ya atau lewat Zoom pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, hari ini akan saya sampaikan informasi secara umum, kemudian nanti silakan untuk Bapak Ibu ataupun calon peserta didik yang masih bingung bagaimana tahapan-tahapan mengenai SPMB tahun 2025, nanti bisa silakan mengajukan pertanyaan ya dengan melalui kolom komentar ya, atau nanti bertanya secara langsung. Jadi apa yang masih dibingungkan, apa yang masih belum paham mengenai tahapan ataupun bagaimana nanti prosesnya dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan. Baik, izin share screen ya untuk baik, di sini akan saya jelaskan secara umum dulu ya mengenai apa itu SPMB dan tahapannya seperti apa. Baik, yang pertama di sini mengenai perubahan dulu ya. Ini ada beberapa macam perubahan yang ada. Ya, pertama dari istilah ya. Dari istilah tentunya dari tahun sebelumnya ya. Istilah SPMB ini ya, baru muncul di tahun 2025, yang sebelumnya yaitu kita kenal sebagai PPDB. Kemudian yang kedua yaitu zonasi ya, yang dulu kita kenal dengan zonasi sekarang diganti menjadi domisili. Kemudian wilayah penerimaan murid baru, nah di sini zona diganti dengan rayon. Nah, nanti akan saya tunjukkan nih, untuk SMA Geger nanti rayonnya mana saja. Nanti, karena berkaitan dengan tahapan domisili nanti ya.
daerah mana atau desa mana saja yang bisa daftar ya nanti ada di sini saya jelaskan. Kemudian pindah tugas orang tua diganti dengan mutasi tugas dan zonasi ya, diganti dengan domisili. Nanti ada dua macam domisili, yaitu domisili reguler dan domisili radius. Kemudian ini ya perubahan yang secara umum ya, yang warna merah ini berarti yang biru ini yang baru. Jadi yang pertama untuk jalur sendiri presentasenya berubah ya. Dari dulu yang awalnya afirmasi itu hanya 15% ya. Afirmasi ini untuk keluarga tidak mampu ya, kemudian untuk anak buruh ya, kemudian juga disabilitas ya. Afirmasi ada 3 ini ya. Jadi yang dulunya 15% sekarang menjadi 30% ya. Jadi afirmasi yang 30% ini dibagi menjadi 3 ini. Afirmasi keluarga tidak mampu, ya, anak buruh, dan disabilitas. Kemudian dulu 7% ya untuk yang tidak mampu, sekarang menjadi 13%. Kemudian untuk anak buruh ya tetap 15%, dan afirmasi disabilitas itu 5%. Kemudian yang terbaru atau yang paling baru di tahun ini yaitu afirmasi nilai akademik keluarga tidak mampu. Jadi untuk anak dari keluarga tidak mampu, tapi nanti untuk nilainya yang dia 90, yaitu mendapatkan jatah ini 7% ya. Jadi afirmasi nilai akademik keluarga tidak mampu. Jadi anak yang punya nilai rata-rata rapot 90, kemudian dia terdaftar sebagai keluarga tidak mampu, nanti dibuktikan dengan PIP ya. Jadi untuk SKTM, nah itu sudah tidak bisa untuk sekarang. Jadi untuk bukti itu harus PIP atau KIP. Ya. Jadi untuk yang siswa mendapatkan PIP atau KIP di SMP atau MTS-nya, nah bisa menggunakan jalur ini, jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Nah, nanti secara sistem akan otomatis jika siswa tersebut nilai rata-ratanya 90 akan dimasukkan ke golongan atau ke jalur yang nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu. Ya, ini yang berbeda atau yang baru di tahun 2025. Kalau yang tahun sebelumnya belum ada afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu, ini belum ada. Jadi kalau dulu hanya 3 ini afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh, dan disabilitas. Nah, sekarang ada yang baru ditambah yang nilai akademik. Nah, jadi untuk siswa-siswa yang punya nilai rapotnya yang bagus, ya itu punya apa ya? Punya jalur khusus di sini. Itu ya. Oke, saya lanjut. Kemudian jalur mutasi atau pindah tugas orang tua. Ya, ini masih tetap ya dari tahun sebelumnya tidak ada perubahan, yaitu hanya 5%. Ya, yang terdiri dari mutasi tugas orang tua 33%, ya, kemudian ini 2%. Mohon maaf, yang baru bergabung mohon di-mute ya, biar tidak mengganggu yang lain. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini mutasi anak guru atau tenaga kependidikan ini ya diperuntukkan ya untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang ada di SMA tersebut. Ya, misalkan dari Bapak Ibu guru yang bekerja di tempatnya atau di misalkan di SMA Geger ya, saya punya anak, nah itu lewat jalurnya yang ini tenaga kependidikan ini. Ya. Terus selanjutnya ada jalur prestasi hasil lomba. Ya, ini presentasinya tetap sama ya dengan tahun sebelumnya, yaitu 5%. Ya, terdiri dari 3% yang non akademik dan 2% yang akademik. Jadi ini masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk yang non akademik ini yang olahraga atau seni ya, atau yang tidak berhubungan dengan mapel ini 3%. Ya. Untuk yang prestasi akademik, nah ini 2%. Ya, akademik ini berarti yang berhubungan dengan mata pelajaran. Kemudian jalur nilai prestasi akademik atau nilai rapor ya, atau nilai rapor ini tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 25%. Ya, nanti untuk syarat dan lain-lain akan saya jelaskan di belakang.
Kemudian jalur domisili yang awalnya dulu 50%, ya sekarang turun hanya 35%. Ini jalur domisili ini yang dulu kita kenal dengan zonasi, ya. Jadi turun menjadi 30%. Yang terbagi atas ya domisili reguler. Ya, domisili reguler ini berarti dia berdasarkan radius nanti, radius jarak. Ya. Radius jarak. Kemudian kalau yang sebaran ini nanti tiap desa yang masuk ke dalam rayonnya SMA Negeri 1 Geger, ya dia mendapat jatah 5%. Ya, nanti 5% dari pagunya. Untuk pagu sendiri nanti SMA Geger totalnya insya Allah kurang lebih 360. Ya, nanti jadi silakan dikalikan sendiri 35% kali 360 ya dapatnya berapa. Kalau 20%-nya berarti ya dapat berapa. Itu untuk jumlahnya gitu. Kemudian tahapannya. Nah, ini yang perlu kita cermati. Untuk tahapan sendiri, tahap 1 nanti ya jalur afirmasi tadi ya. Jalur afirmasi yang terdiri dari keluarga tidak mampu, disabilitas, anak guru tadi ya. Kemudian ada juga jalur mutasi atau pindah tugas orang tua tadi. Kemudian jalur prestasi hasil lomba. Jadi yang punya sertifikat lomba nanti ya ikut tahap 1 ya. Bisa tadi yang non akademik maupun non akademik. Kemudian ada juga nanti di tahap 1 yaitu golden ticket ya untuk ketua OSIS dan hafiz Quran atau penghafal kitab suci. Ya, itu nanti ada di tahap 1. Kemudian tahap 2 yaitu jalur nilai prestasi akademik atau jalur nilai rapor. Ya, di sini nanti berarti menggunakan nilai rapor. Nah, kemarin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di luar sana, yang dari pondok dan MTS ya. Kemarin yang banyak dari sekolahnya itu belum menginputkan nilai rapornya. Nah, ini bagaimana Pak? Nah, nanti dari kita sendiri ya untuk saat ini belum bisa membantu. Ya, nanti bisanya ketika sudah tanggal 2 Juni, ketika pengambilan PIN. Ya, di situ nanti bagi siswa yang belum melakukan verifikasi rapor ataupun yang belum menginputkan nilai rapor, nah nanti akan dibantu untuk menginputkan atau memasukkan nilai rapor dengan syarat ya raportnya sudah diserahkan oleh sekolahnya. Jadi ya nanti kan butuh butuh upload ya, yang diupload rapor mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, kalau rapornya belum pegang Pak, belum dikasihkan sama MTS atau pondoknya gimana ya? Ya diminta gimana lagi ya. Kita kan kalau tidak upload berkasnya ya tidak bisa. Ngoten nggih. Jadi kita nanti dari Senager bisa membantunya ya nanti di tanggal 2 Juni ketika pengambilan PIN yang pertama itu nanti kita dari tim nanti insya Allah akan membentuk menyediakan posko ya nanti untuk SPMB 2025. Oke, kemudian tahapan yang ketiga yaitu jalur domisili ya. Di sini yang baru untuk jalur domisili ini untuk SMA dan SMK ini bareng ya. Kalau tahun sebelumnya itu sendiri-sendiri. Jadi tahun sebelumnya itu ada 5 tahapan karena jalur domisili atau zonasi ini antara SMA dan SMK tidak bareng. Nah, untuk tahun ini yang di SPMB tahun ini untuk SMA dan SMK itu bareng ya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Nah, tapi tahapannya bareng di tahapan yang ketiga ini. Ya, jadi baru setelah tahapan 3 ini kalau yang SMA nanti kalau ketika pagunya belum terpenuhi nanti ada lagi tahapan pemenuhan pagu. Ya. Tapi kalau sudah terpenuhi ya sudah nanti tidak ada tahapan tersebut. Ya, tapi yang di SMK masih ada tahapan satu lagi yaitu yang nilai prestasi untuk SMK. Oke, saya lanjut ya. Kemudian penetapan wilayah rayon ya lah. Rayon di sini kalau dulu di tahun sebelumnya itu hanya 1 kecamatan untuk rayonnya SMA Geger ya. Tahun ini berbeda ya. Untuk rayonnya nanti SMA Geger itu ada 4 kecamatan di domisili yang bisa mendaftar yaitu ada Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Dolopo. Oke, saya tunjukkan sebentar untuk rayonnya mana saja. Oke, saya buka dulu.
Saya stop dulu. Ini untuk wilayah rayonnya, nggih. Nah, yang pertama ini kelihatan betul ini. Oke, saya zoom, nggih. Jadi rayonnya antara tiga sekolah ini jadi satu, nggih. Yaitu ada Kecamatan Dagangan yang terdiri ini desanya, nggih. Yang sebelah sini ada desanya, yaitu Balirejo, Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan, Dagangan, Jetis, Joho, Kepet, Ketandan, Mendak, Meruak, ya. Dan seterusnya. Ini nanti saya share di grup mungkin ya, biar nanti panjenengan saya bisa membaca ya. Jadi ada ini masih 3 kecamatan ya. Yang satunya berarti kecamatan Kebonsari. Kebonsarinya ini. Nah, yang Kebonsari ada beberapa saja nih ya. Sumberjo, Uteran, kemudian Bacem, Balirjo, Kebonsari, Kedondong, Mojorejo, dan seterusnya. Nanti saya share di grup bisa dibaca sendiri. Nah, berarti untuk rayon 1 ini, ya nanti otomatis yang bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Geger di jalur domisili. Ya. Jadi untuk desa-desa yang ini, ya mungkin yang tempat tinggalnya di desa tersebut bisa. Nah, nanti bedanya kalau tahap 2 di luar rayon 1 ini bisa ya. Bedanya tahap 2 sama tahap 3. Kalau yang tahap domisili tahap 3 yaitu hanya desa-desa ini saja yang bisa mendaftar nanti. Oke, saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Nah, itu tadi untuk penetapan wilayah. Nah, kemudian untuk presentase di sini ya, untuk SPMB, tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu afirmasi 30%, kemudian prestasi lomba 5%, kemudian prestasi akademik ya 25% atau nilai rapot, terus mutasi atau pindah tugas orang tua 5%, dan yang terakhir yaitu domisili 35%, totalnya 100%. Jalur afirmasi yaitu 30% ini terdiri dari tadi ya, ada 4 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu, nilai akademik ya anak buruh, ya, penyandang disabilitas ya. Nanti syaratnya masing-masing ada di sini ya, bisa dibaca nanti ya. Jadi terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah ya, pusat atau daerah antara lain KIP, PKH, BPNT, BST, dan lainnya. Ya. Tapi di sini KIS atau SKTM ya, yang warna merah ya, tidak diperbolehkan. Jadi untuk yang menggunakan KIS atau SKTM ya otomatis tidak bisa nanti bisa diceknya di sini ya, dicek bansos.kemsos.go.id nanti bisa dicari kalau ada mendapatkan bantuan di antaranya KIP, PK, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang nilai akademik dari keluarga tidak mampu tadi ya, syaratnya sama dengan yang nomor 1 tadi, tapi bedanya di sini ya, mempunyai nilai akhir minimal 90. Nah, nanti dapat kuota khusus ya 7% di sini. Ya. Kemudian yang anak buruh, ya ini syaratnya tadi ya, memiliki sebagai penerima bantuan pemerintah pusat atau daerah, ya tadi sama ya dengan bisa KIP, PKH, BNP, dan lain sebagainya tadi, dan punya ini ya, serikat anggota buruh atau surat keterangan dari perusahaannya bahwa menyatakan orang tuanya di situ terdaftar sebagai buruh. Ya. Kemudian ya sama ya, KIS atau SKTM tidak diperbolehkan. Jadi syaratnya yang pertama tadi sama dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang penyandang disabilitas, nah ini untuk anak-anak yang punya disabilitas ya, nanti syaratnya ada di sini ya, mendapatkan surat keterangan ya, psikolog atau psikiater atau dokter spesialis ya, kartu disabilitas, dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan jenis disabilitas murid tersebut. Jadi disabilitasnya apa? Apakah masih bisa untuk melanjutkan atau mengikuti di jenjang SMA, nanti ya, dijelaskan di sana.
disabilitasnya apa. Kemudian untuk semuanya ya, seleksi berdasarkan jarak domisili terdekat sekolah tujuan usia yang ya. Jadi yang dimaksud di sini nanti perankingannya, karena mungkin nanti pagunya kan terbatas, misalkan 7% ini. Nah, ternyata yang daftar melebihi, lah nanti akan di rankingnya berdasarkan ini jarak atau domisilinya. Kemudian kalau jaraknya sama, ya nanti berdasarkan usia yang lebih tua. Itu ya. Jadi nanti kalau misalkan melebihi, misalkan di sini ada pagunya 7%, ya, ternyata yang daftar lebih dari itu ya. Nanti rankingnya berdasarkan ini domisili dan usia. Oke, saya lanjut ya untuk jalur mutasi ya tadi pindah tugas orang tua ya. Di sini diperuntukkan untuk yang orang tuanya pindah tugas, misalkan dari luar daerah menuju ke daerah sini, misalkan Madiun atau apa. Nah, nanti bisa menggunakan ini surat ya mutasi ya dari instansi atau perusahaan paling lama ya 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB tahap 1. Kalau belum ada, misalkan mutasinya masih nanti di bulan Desember ya, otomatis tidak bisa. Ya. Atau mutasinya sudah tahun kemarin atau tahun lalu ya, otomatis tidak bisa juga ya. Jadi di sini harus sesuai di sini yang baru ya. Jadi mutasi tugas minimal antar kabupaten ya, antar kabupaten atau kota dalam provinsi Jawa Timur atau dari luar provinsi Jawa Timur juga boleh. Ya. Kalau pindah kecamatan ya boleh ya, pindahnya harus antar kabupaten atau kota. Nah, kalau hanya pindah kecamatan tidak boleh. Ya. Misalkan dari Dagangan ke Geger ya itu tidak bisa. Nah, sini minimal ya antar kabupaten atau kota. Kalau dari kota ke kabupaten Pak ya itu tidak bisa. Ya, misalkan orang tuanya bekerja di kota kemudian pindah ke Kabupaten Madiun tidak bisa. Atau dari daerah lain misalkan dari Magetan ke Madiun itu bisa. Nah, kalau pindah kecamatan nggak bisa, apalagi pindah desa itu juga nggak bisa ya. Terus surat keterangan pindah domisili atau surat keterangan sejenis ya dari Dinas Dukcapil dan hanya dapat digunakan di jalur mutasi ya. Ini karena jalur khusus nih, jalur mutasi ini. Jadi ketika nanti memilih jalur mutasi ini, kalau nggak diterima ya nanti nggak bisa pakai jalur yang lain, ya. Karena ini kan jalur khusus. Ya. Karena suratnya kan kalau namanya baru pindah kan ya mungkin belum mengurus akad dan lain sebagainya. Makanya di sini kalau menggunakan jalur ini dan tidak diterima nanti untuk tahapan berikutnya tidak bisa. Kalau yang jalur lain masih bisa, misalkan tadi pakai afirmasi ya atau keluarga tidak mampu nanti tidak diterima tahap 1, nanti tahap 2 masih bisa ikut, tahap 3 masih bisa ikut kalau belum diterima tahap 2. Tapi kalau menggunakan jalur mutasi ini, nah nanti ketika tidak diterima ya sudah nanti tahap 2, tahap 3 tidak bisa ikut. Jadi hati-hati untuk yang mau menggunakan jalur ini. Jadi memang harus benar-benar pindah tugas orang tuanya. Jadi jangan menggunakan atau menggunakan jalur ini, tapi ternyata tidak pindah. Ya, nanti kalau nggak diterima, ya takutnya tidak bisa ikut di tahapan berikutnya. Terus anak GTK, nah, ini diperuntukkan untuk guru dan tenaga pendidikan yang baik ASN maupun non ASN yang bekerja di SMA tersebut. Misalkan saya punya anak ya, kemudian anak saya mau ke SMA Geger, ya, itu bisa pakai yang jalur ini. Itu ya, bukan semua anak guru ya, enggak. Misalkan ibu saya bekerja sebagai guru Pak di mana? Nah, di SD mau masuk smart ya nggak bisa. Jadi di sini diperuntukkan untuk guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi tidak semua guru, maksudnya seperti itu. Kemudian prestasi hasil lomba. Ya, ini diperuntukkan untuk anak-anak yang punya prestasi lomba ya. Jadi prestasi baik yang akademik maupun non akademik. Ya, jadi prestasinya bisa akademik maupun non akademik. Ya, presentasinya 2% dan 3%. Nah, perlombaannya di sini ya minimal tingkatnya otomatis kabupaten. Ya, juaranya juga minimal juara 3 ya. Untuk juara yang lain mungkin yang ada jalur khususnya kemarin yang ikut lomba limit di SMA Geger ya itu bisa sampai nanti sertifikatnya juara harapan 2 atau juara 5. Jadi untuk yang kemarin mungkin yang ikut limit di SMA Geger kemudian dapat juara harapan 1 ya masih bisa ya pakai jalur ini. Otomatis itu kan kemarin kita sepakati sebagai golden tiketnya
SMA Geger ya. Jadi juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 ya itu bisa ya. Tapi kalau yang lomba lain ya nanti harus minimal juara 3. Kemudian tingkatnya ya minimal kabupaten atau kota. Kemudian di sini ya setiap perlombaan nanti harus disertakan ini ya yang baru. Wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Ya, jadi nanti selain sertifikat yang diupload, nanti ada surat ya keterangan ya dari kepala sekolah SMP atau MTS-nya yang menyatakan ya lombanya apa, di mana, ya, terus mendapatkan juara berapa, dilaksanakan kapan dan lain sebagainya. Nanti silakan dimintakan ke SMP-nya masing-masing. Ya, nanti akan dibuatkan oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMP atau MTS-nya. Kemudian bukti prestasi atau penghargaan ya ini diterbitkan paling singkat 30 April 2025. Kalau sudah lewat April, mungkin Mei ini ya ikut lomba ya itu sudah tidak diakui nanti. Jadi maksimal April. Ya, kalau Mei sudah tidak bisa ya. Kemudian di sini masih sama ya, dibatasi maksimal piagam atau sertifikatnya yaitu 15 saja. 15 sertifikat ya. Pak, saya punya 50, ya dicari yang paling bagus. Misalkan juara satunya atau juara yang tingkatnya provinsi atau yang tingkatnya nasional yaitu punya nilai yang lebih. Misalkan kalau tingkat kabupaten otomatis nilainya lebih rendah dari tingkat yang provinsi atau nasional atau yang internasional otomatis. Ya. Jadi dicari yang terbaik dari sertifikat-sertifikat yang dimiliki. Terus ada golden ticket tadi ya, ketua OSIS dan hafiz Quran ya, masing-masing nanti 1 ya. Jadi silakan yang ketua OSIS ataupun yang hafiz Quran ya, otomatis bisa nanti ya. Untuk hafiz Quran nanti rankingannya berdasarkan jumlah hafalannya ya, otomatis yang hafal 5 juz dengan yang hafal 10 juz otomatis yang diambil yang 10 juz. Jadi nanti dilihat dari jumlah hafalannya ya. Oke, saya lanjut aja ya. Ini golden ticket tadi sudah. Terus ini tadi ya, jadi tingkatannya yang antara individu dengan bergu, nah ini juga nilainya akan berbeda. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, nanti saya share ya untuk slide-nya. Terus ini yang jalur prestasi ya, prestasi akademik. Ya, nanti di sini ada nilai akademik atau rapor ya di sini. Bedanya dengan tahun sebelumnya, kalau yang tahun ini tidak menggunakan nilai akreditasi, tapi hanya rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian sama indeks prestasi sekolah asal. Indeks prestasi sekolah asal didapat dari mana, Pak? Nah, indeks prestasi sekolah asal ini didapatkan ya dari lulusan yang ada di SMA Geger. Misalkan dari SMP Geger misalkan punya lulusan atau alumni SMP Geger yang ada di SMA Geger. Ternyata dia di situ prestasinya atau nilai rapornya bagus ya. Itu pasti indeks prestasi sekolahnya tinggi. Terus bagaimana Kak kalau belum atau tidak ada alumni yang bersekolah di SMA Geger? Otomatis berbeda dengan anak ya, yang sudah punya ya, alumni di SMA tersebut. Pasti nilainya berbeda. Pasti indeks prestasinya lebih tinggi yang sudah punya alumni di sana. Begitu ya. Jadi nilai di sini berbeda. Terus ini pertanyaan klasik ya yang setiap tahun pasti ditanyakan ya. Pak, rata-rata SMA Negeri 1 Geger itu tahun kemarin berapa? Ngeten nggih, untuk rata-rata itu tidak bisa dijadikan patokan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang, ya itu pasti berbeda-beda. Karena kenapa ya tiap tahun pasti pendaftarnya berubah ya. Jadi nilainya nggak mungkin sama, pasti entah di tahun ini bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nah, itu tergantung dari pendaftarnya ya. Kemudian tahun ini juga tidak menggunakan akreditasi, pasti nanti rata-ratanya juga beda dengan yang tahun kemarin kan ada 3, akreditasi, nilai rapor, sama indeks prestasi sekolah. Nah, tahun ini kan enggak, hanya 2 ya, pasti beda lagi nanti rata-ratanya. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah ya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau pengen tahu rata-rata kemarin untuk SMA Geger, kalau nggak salah nilai terendah itu 89, berapa gitu saya lupa. Oh 89, hampir 90. Terendahnya ya. Kalau tertingginya 90 berapa kemarin.
93 atau 94 saya lupa ya, kurang lebih segitu. Nah itu tapi tidak bisa digunakan sebagai patokan gitu ya, karena ya pasti nanti nih tahun ini juga berbeda lagi. Gitu. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan untuk tahun berikutnya atau tahun yang akan datang. Nah ini bobotnya ya untuk nilai akhir ya, untuk jalur tadi ya nilai rapor yaitu 60% ini dari nilai rapor semester 1 sampai 5. Dan yang 40% ini dari indeks prestasi sekolah ya. Jadi indeks prestasi tadi rata-rata rapor seluruh murid dari sekolah asal yang bersekolah di SMA. Nah, tadi ya alumni dari itu. Oke. Kemudian nanti untuk perankingannya seperti ini ya. Nilai akhirnya dulu dilihat berapa. Misalkan sama-sama 90, baru nanti dilihat jarak domisilinya. Dan diambil yang paling dekat. Kalau jaraknya sama, Pak, ya nanti dilihat tadi dari umurnya. Umurnya tua siapa? Ya, ternyata umurnya sama. Nah, nanti dilihat dari waktu pendaftarannya duluan siapa. Ya, seperti itu urutannya. Terus untuk jalur ini bisa dari luar daerah bisa. Misalkan dari kota mau daftar ke kabupaten atau sebaliknya juga bisa. Nanti di sini misalkan dari Magetan atau dari Ponorogo mau daftar ya tetap bisa ya. Nah, ini untuk jalur prestasi. Oke, saya lanjut dulu ya untuk sistem perankingan dan lain sebagainya. Oke, mungkin yang jalur domisili. Nah, nanti yang berbeda dengan yang tahun sebelumnya, ini afirmasi nanti perankingan dan masih prestasi ya domisili. Nah, untuk jalur domisili ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu perankingannya itu berdasarkan nilai dulu, bukan jarak. Oke. Jadi misalkan ya, kalau rumahnya dekat dengan SMA Geger, apakah pasti diterima? Belum tentu. Misalkan rumahnya Jatisari misalkan, kan dekat dengan Geger. Yang satunya rumahnya misalkan Pucanganom, nah kan jauh kan. Nah, yang Jatisari ini punya nilai 80 misalkan. Ya, ternyata yang Pucanganom nilainya rata-ratanya 95. Pasti yang diterima yang dari Pucanganom karena ya tadi perankingan pertama yaitu dari nilai dulu, bukan jarak. Ya. Baru kalau nilainya sama akan dirankingkan berdasarkan jaraknya. Misalkan sama-sama 95 baru nanti dilihat jaraknya. Yang terdekat berarti nah itu yang bisa masuk ya. Terus apa bedanya dengan nilai rapot Pak kalau gitu yang jalur domisili? Ya beda otomatis. Bedanya tadi hanya daerah-daerah tertentu tadi ya atau 4 kecamatan tadi yang bisa daftar di jalur ini. Kalau yang dari luar rayon tadi ya otomatis nggak bisa masuk. Misalkan dari kota atau dari misalkan dari Blilir atau dari luar 4 kecamatan tadi yang sudah saya sebutkan desanya apa saja tadi nanti saya share. Nah, itu otomatis nggak bisa ikut di tahapan ini. Hanya yang ada di desa-desa tersebut ya atau desa yang sudah dicantumkan tadi yang bisa mendaftar. Ya. Jadi bedanya di situ. Ya. Kalau yang jalur nilai apa rapor tadi, nah itu dari luar daerah bisa, misalkan dari kota atau dari Ponorogo pun atau dari daerah manapun yang masih berbatasan seperti Magetan, kemudian kota Ponorogo, nah itu bisa masih daftar. Ya, tapi kalau yang ini hanya tadi yang masuk rayonnya SMA Geger aja. Oke. Terus mungkin ini ya untuk algoritma perankingan nanti ya. Di ini yang jarak tadi ya. Jadi dirankingkan berdasarkan radius dulu. Ya. Ketika nanti di radius dia tergeser, ya, otomatis akan dimasukkan ke domisili atau sebaran. Ya. Setelah domisili atau sebaran ini ternyata dia tidak diterima, ya, maka nanti akan dimasukkan ke sekolah pilihan 2. Jadi nanti di tahap domisili ini silakan nanti wajib mengisi pilihan sekolah 1, 2, 3 nih. Karena ini kan sudah tahap terakhir. Ya, jadi silakan harus diisi ya. Jangan sampai tidak diisi sekolah pilihan 2 dan 3-nya. Karena kenapa? Takutnya nanti kalau tidak diisi ya
ketika di pilihan satunya tidak diterima ya nanti tidak dapat sekolah takutnya ya. Kalau tiga-tiganya diisi, insya Allah kan nanti kalau pilihan satunya diterima, nanti dilemparkan pilihan duanya diterima, dilemparkan pilihan tiga dan seterusnya nanti. Baru kalau sudah tiga-tiganya nggak masuk ya otomatis ada diterima nanti. Biasanya ya melihat apakah ada sekolah yang pagunya belum terpenuhi atau bagaimana ya, nanti akan ada tahapan setelah itu ya, pemenuhan pagu tadi ya. Nah, nanti bisa menunggu informasi itu. Tapi kalau pagunya sudah penuh ya otomatis tidak bisa dimasuki dari tahapan ini. Terus saya langsung ke jadwal mawon gitu. Oke, untuk sekarang tahapannya sekarang kan ini sudah pembetulan nilai rapor gitu. Jadi kemarin yang dari SMP atau MTS-nya sudah mengupload atau memasukkan rapor, silakan dicek ya. Cara ngecek ya silakan buka web SPMB ya, spmbjatim.net. SPMB Jatim, kemudian nanti silakan pilih menu verifikasi rapor gitu. Nanti login menggunakan NPSN sekolah asalnya ya, NPSN, NISN, tanggal lahir dan tanggal terbit KK. Dan masuk dicek di situ ya nilainya apakah sudah benar atau belum. Ya, kalau sudah benar nanti bisa disetujui. Nah, kalau belum nanti mengajukan revisi ya, atau kesalahannya apa. Misalkan harusnya nilainya ini 80 Pak, kok di sini sama operatornya SMP ditulis 70 ya. Nanti silakan disampaikan di situ. Ya, untuk caranya verifikasi sudah saya share di grup nggih, ya. Cara bukanya bagaimana dan caranya seperti apa, langkah-langkahnya sudah saya share, tinggal jenengan baca dan ikuti mawon. Ya. Baru nanti di tahapan yang di tanggal selanjutnya yaitu 2 minggu lagi ya. Nah, ini yang 2 sampai 13 Juni yaitu pengambilan PIN. Ya, pengambilan PIN ini yang pertama nanti secara online dulu, bisa dari rumah atau mau datang ke Semager juga boleh. Cuma lebih saya sarankan dari rumah nggak apa-apa. Nanti upload yaitu SKL dan KK. Nanti disiapkan soft copy-nya ya, soft copy itu atau fotonya atau scan-nya ya, soft copy KK dan SKL dari SMP-nya yang diupload nanti itu ya. Tapi bagi yang belum menginputkan nilai rapor, ya otomatis nilai rapornya juga harus scan mulai semester 1 sampai semester 5. Ya. Baru kalau sudah upload SKL, mohon maaf dimatikan ya, dimut. Kalau sudah upload SKL ya dan KK tadi, ya nanti akan muncul di situ 3 SMA atau 5 ya, SMA terdekat yang bisa dikunjungi, SMA atau SMK, bisa SMA atau SMK tergantung nanti tempat tinggalnya di mana ya. Nah, akan diarahkan, silakan milih di situ, tidak harus di SMA Geger misalkan ya, karena itu hanya nanti untuk verifikasi berkas. Kalau verifikasi berkas nanti harus dibawa yang asli ya, yaitu KK asli, kemudian rapot asli dan SKL asli. Nah, kemudian yang dikumpulkan sama nanti surat pernyataan ya, surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa berkas-berkas yang sudah diupload dan dibuat di sana yaitu berkas asli dan tidak ada pemalsuan data. Jika ada terjadi pemalsuan data maka akan diproses secara hukum dan lain sebagainya. Nanti ada di web itu formatnya, atau nanti bisa saya share di grup ya untuk formatnya, nanti diisi kemudian diberikan materai 10.000 kemudian ditandatangani. Yang dikumpulkan itu sama fotokopi rapor semester 1 sampai 5, fotokopi KK dan fotokopi SKL. Jadi yang dikumpulkan yang fotokopian, tapi yang untuk verifikasi nah, yang asli dibawa. Nanti yang asli dikembalikan ya, dipastikan dikembalikan oleh operatornya. Jangan sampai terjadi kemarin banyak kasus yang dikumpulkan yang asli ya, akhirnya bingung, wow kakakku yang tak kumpulkan yang asli Pak. Nah, akhirnya harus bongkar-bongkar bekas lagi ya, repot nanti. Ya, jadi dipastikan yang dikumpulkan itu yang fotokopi. Nanti akan dibuatkan berita acara oleh operator yang memverifikasi ya. Nanti kamu tanda tangan, operatornya tanda tangan, yang satu diberikan ke kamu, yang satu dibawa operator. Dan nanti itu bukti sebagai nanti bahwa berkasmu sudah diverifikasi oleh operatornya. Nah, ini di tanggal ini ya, 2 sampai
14 Juni ini ya. Jadi nanti setelah tadi ya upload tadi, nanti menuju ke sekolah yang sudah ada di sana ya. Silakan, nanti akan saya pandu juga di grup. Kemudian latihan pendaftaran ya, ini boleh dilaksanakan boleh tidak, atau boleh dicoba atau boleh tidak di tanggal 9 sampai 11 Juni. Kemudian masuk di pendaftaran tahap 1 yaitu tanggal 16 sampai 17 Juni ya. Kemudian tahap 2 nanti setelah ini penutupannya tanggal 17, kemudian pengumumannya tanggal 20. Ya, setelah diumumkan nanti ada cetak bukti ya, cetak bukti penerimaan di tanggal 20, nanti langsung menuju ke SMA yang didaftari. Kalau nanti kan ada pengumumannya sudah dinyatakan diterima ya, nanti silakan di tanggal 20 itu menuju ke SMA-nya atau melakukan daftar ulang ya, di tanggal 20 sampai 21 ini. Nah, yang dibawa apa saja, Pak, kalau daftar ulang? Yang dibawa yaitu bukti pendaftaran dan bukti penerimaan saja. Sudah, itu cukup. Nanti ya, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ya. Jadi yang dikumpulkan itu, ya. Kemudian di tahap 2, setelah itu ya di tanggal 22, ya, nanti jalur nilai prestasi akademik. Ya, tadi yang nilai rapor tadi ya, tanggal 2 sampai 23. Ya, sama ya, ditutup di tanggal 23, kemudian setelah pengumuman nanti cetak bukti penerimaan, yaitu cetak bukti penerimaan sama pendaftaran ya, dicetak, kemudian dimasukkan ke dalam map, dan nanti melakukan daftar ulang di SMA 1 Geger. Ya. Oh ya, tadi lupa ya, untuk daftar ulang selain bukti pendaftaran dan penerimaan, nanti sama SKL aslinya dikumpulkan. Ya, SKL aslinya dikumpulkan, karena nanti hubungannya dengan Dapodik ya. Jadi penarikan siswa ke dalam Dapodik nanti kita acuannya yaitu SKL nanti ya. SKL sama nanti SKL, KK dan ini bukti penerimaan dan pendaftaran. 4 itu nih. Nanti setiap daftar ulang nanti. Nah, sama di tahap terakhir juga di domisili ya. Pendaftaran tanggal 26 sampai tanggal 27, kemudian penutupan 27. Pengumuman 28 ya, cetak bukti sini ya. Kemudian daftar ulangnya 28 ini langsung sehari saja ya, kalau yang domisili hanya sehari di 28 Juni ini. Nah, nanti yang di bawah tadi ya sama ya, SKL asli ya, fotokopi KK dan bukti penerimaan dan pendaftaran. Ya. Kemudian nanti jika di sini masih ada kuota atau pagunya yang ada yang tidak terpenuhi, nanti ada pemenuhan ya, pengumuman pemenuhan kuota atau pemenuhan pagu di sini ya, nanti di tanggal 1 Juli. Setelah itu nanti di hari itu juga yang nanti dinyatakan diterima di pemenuhan kuota pagu, langsung daftar ulang di hari itu juga ya. Setelah itu sudah selesai tahapannya untuk yang SMA. Ini yang dokumen yang perlu disiapkan ya, ada KK, ijazah ya, atau SKL ya, SKL yang belum keluar ijazah SKL, kemudian rapor ya, ini yang perlu disiapkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, ke Bu Nur. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ini ya, nulis chat ya, agar lebih jelas menuliskan pertanyaan. Dan kami mohon untuk peserta Zoom untuk menuliskan secara bijak, tidak ada unsur-unsur yang kurang berkenan ya, bagi peserta Zoom semuanya. Saya harapkan untuk peserta Zoom. Bapak Ibu dan semua peserta Zoom, untuk sebelum sesi tanya jawab ini sudah banyak ini Bapak Ibu panitia yang masuk ke kita pertanyaan-pertanyaan. Mohon untuk bisa dijawab Bapak Ibu panitia, yang bisa dijawab lewat chat, silakan di chat. Kemudian yang tidak bisa dijawab nanti langsung ada sesi tanya jawab nih Bapak Ibu, untuk langsung bertanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom hari ini. Bapak Ibu perlu kami simpulkan sedikit bahwa perlu Bapak Ibu cermati bahwa sistem rayon
di SMA Negeri 1 Geger masuk di 4 kecamatan nih Bapak Ibu, dicermati yang domisilinya ada di Kecamatan Bonsari, Geger, Dagangan, dan Delopo. Itu masuk rayon SMA Negeri 1 Geger. Kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu cermati, jangan tanya nanti nggih, bahwa untuk penerimaan bantuan lewat nanti afirmasi nggih Bapak Ibu yang bisa itu KIP, PKH, dan seterusnya. Untuk KIS dan SKTM Bapak Ibu itu tidak boleh untuk tahun ini. Jadi mohon untuk dicermati agar tidak cacat lagi lewat kami sehingga kami kadang-kadang slow respon ya, kasihan Bapak Ibu menunggu. Kemudian untuk anak buruh tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu, itu bukti bahwa dia adalah anak buruh itu dengan kartu anggota. Jadi ada kartu asosiasi Bapak Ibu. Atau nanti kalau tidak ada di sana, itu bisa menggunakan surat keterangan ya Pak Wahyu ya, dari perusahaan ya, Dari perusahaan, sebagai nggih. bahwa nama ini benar-benar menjadi buruh sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, bahwa untuk domisili untuk tahun ini tidak hanya jarak saja yang dipertimbangkan Bapak Ibu. Tentunya nilai juga menjadi poin pertimbangan untuk domisili. Dan golden ticket di sini ada 3 golden ticket khusus SMA Negeri 1 Geger, yaitu limit ranking 1 sampai 5 itu masuk menjadi kategori golden ticket. Kemudian ketua OSIS untuk itu diambil 1 Bapak Ibu. Tidak semua SMP diambil 1, tidak Bapak Ibu nggih. Jadi semua sekolah yang daftar itu hanya diambil 1 kesempatan ketua OSIS. Ya, jadi bisa dilihat dari nilai atau bahkan ada yang ketua OSIS masuk dalam HIMO kabupaten. Ya, itu mempunyai nilai yang tinggi. Bisa kami tambahkan sebagai golden ticket ketua OSIS. Kemudian ada hafiz Quran dan sekarang ada hafiz kitab nih Pak Wahyu nggih. Jadi tidak hanya agama Islam saja sebagai hafiz Quran, tapi ada hafiz kitab mungkin apa ya. Nanti coba kita ikuti sistemnya ya Pak Wahyu nggih. Kemudian untuk berkas nih Bapak Ibu dicermati nggih yang dibutuhkan itu apa tadi disiapkan untuk rapot KK dan SKL. Kemudian fotokopi jangan lupa yang dikumpulkan. Kemudian yang diupload itu scan-nya harus scan asli. Mohon Bapak Ibu untuk mencermati semua informasi-informasi terbaru kami yang selalu kami up Bapak Ibu di grup informasi PPDB. Saya lihat kalau ada informasi dari operator dari Pak Wahyu, ya saya lihat kok masih sedikit yang membaca. Jadi informasi-informasi jelas dari operator di sana. Mungkin itu Bapak Ibu rangkuman kami dan sesi tanya jawab kami buka. Oh ya Bapak Ibu perlu dicermati lagi sedikit dari terakhir dari Pak Wahyu tadi. Pemenuhan pagu Bapak Ibu. Pemenuhan pagu itu akan dilakukan secara sistem. Ya Pak Wahyu ya, tanggal 1 Juli. Setelah diumumkan 1 Juli, yang lolos pemenuhan pagu itu langsung daftar juga di hari itu. Dengan syarat-syarat yang sama. Bukti pendaftaran, bukti penerimaan, SKL asli, dan fotokopi KK. Mungkin itu yang bisa kami rangkum dari penjelasan Pak Wahyu. Untuk jadwal bisa dipersani sendiri. Kita jawab Pak Wahyu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Iya benar. Ini Pak Wahyu, monggo Bapak Ibu. ada beberapa pertanyaan. Kebanyakan ini dari peserta. Jika mengikuti jalur prestasi lomba atau semisal tidak masuk, apakah bisa ikut tahapan selanjutnya? Bisa. Ya, jadi yang jalur prestasi lomba, kemudian jalur afirmasi, itu bisa. Ya. Tadi yang tidak bisa hanya yang mutasi, ya. Mutasi pindah tugas orang tua. Itu kalau menggunakan jalur itu tidak diterima, itu nggak bisa ke tahap selanjutnya. Ya, makanya hati-hati kalau yang menggunakan jalur mutasi ini, karena kan jalur mutasi ini jalur khusus nih. Jadi kalau tidak diterima di jalur itu ya otomatis nanti kelihatannya tidak bisa mengikuti. Kalau yang afirmasi nilai apa prestasi lomba itu bisa, tetap bisa nanti di tahap 2, tahap 3 selama belum diterima itu masih bisa. Jadi jangan khawatir yang jalur prestasi lomba nah, itu bisa, gitu. Yang afirmasi juga bisa, yang keluarga tidak mampu ataupun tadi yang anak buruh, ya misalkan tidak diterima, ya masih bisa nanti ikut di tahap 2 atau tahap 3. Ya. Jadi yang tidak bisa tadi yang mutasi saja. Gitu. Terus ada lagi apa nih?
semisal daftar pakai prestasi. Oh ya, tadi bisa kalau prestasi. Mohon izin saya, semisal ingin mendaftar menggunakan jalur nilai rapor lalu tidak masuk, apakah masih bisa mengikuti tahapan pendaftaran selanjutnya? Masih bisa, oke. Misalkan tahap rapor pun juga sama, selama belum diterima, ikut tahap 3 ya bisa. Kecuali ada kasus seperti ini. Di tahapan nilai rapor, ya, atau tahap 2, ya, itu kan ada pilihan 3 sekolah, diisi semua, ya. Misalkan SMA 1, SMA pilihan 1 SMA Geger, SMA pilihan 2 SMA A, pilihan 3 SMA B. Ya. Kemudian ternyata di SMA Geger tidak diterima. Ya. Kemudian otomatis kan akan dilempar di pilihan yang kedua. Ya. Ternyata diterima di pilihan yang kedua. Ya, itu otomatis di tahap 3 nggak bisa ikut. Harus daftar ulang di SMA A tadi. Ya, karena sudah diterima di situ. Ya. Jadi kasusnya seperti itu kebanyakan. Tapi kalau yang misalkan di tahap 2 tadi hanya mengisi 1 misalkan SMA Geraja, kemudian tidak diterima, ya sudah di tahap 3 masih bisa ikut. Atau milih 3 SMA tapi 3-3-nya tidak diterima, ya tahap 3 masih bisa ikut daftar. Jadi selama di tahapan itu belum diterima, otomatis di tahapan selanjutnya masih bisa ikut daftar. Ngoten nggih. Terus ketua pramuka dan lomba kepramukaan bisa ikut di tahap berapa? Ya kalau prestasi berarti di tahap 1 nggih, yang lomba-lomba itu di tahap 1 maupun akademik di tahap 1. Nah, nanti itu akan diverifikasi nggih. Jadi tidak semerta-merta semua perlombaan pasti nanti akan diterima, tidak, karena kan ada kuotanya. Juga ada tadi persyaratannya minimal perlombaannya apa, berjenjang apa tidak berjenjang, yang mengadakan siapa. Kemudian tadi harus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah dan pemerintah. Nanti kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi ya otomatis nanti tidak akan lolos. Ya. Jadi yang lolos nanti otomatis yang lolos verifikasi berkasnya di situ. Nah, jadi kalau yang lomba kepramukaan dan lain sebagainya ya nanti di tahap 1 bisa dicoba. Ya. Mohon izin bertanya, apabila dalam lomba limits kemarin dapat golden ticket, apakah perlu melampirkan surat keterangan KAS? Ya tetap, karena nanti di sistem itu ada menu untuk upload surat tersebut. Ya nanti kalau nggak upload ya nggak bisa disubmit, nggak bisa di finish atau diselesaikan. Ya, jadi memang harus upload itu karena syarat, gitu. Syaratnya memang seperti itu. Izin bertanya, semisal jalur prestasi, penerimanya apakah dari jarak rumah terdekat? Tidak, kalau prestasi enggak, dari nilai rapor. Baru kalau nilainya sama, baru dilihat jaraknya. Tapi selama nilainya dia lebih tinggi dari yang lain, ya potensi masuknya lebih besar. Ya, kalau yang jalur nilai, ya tidak berdasarkan domisili. Ya, tapi kalau yang domisili tadi, hanya yang di dalam rayon saja yang bisa daftar. Misalkan puteran jenengan, misalkan jenengan rumahnya Magetan. Saya mau daftar jalur prestasi nilai rapor, Pak. Bisa aja. Karena tidak mengacu pada jarak rumah. Nih, tapi kalau misalkan nilainya kalah dengan, nilainya sama dengan siswa yang mungkin dekat rumahnya dengan sekolah, ya otomatis yang diterima yang dekat tadi, karena nilainya sama kan. Tunggu. Izin bertanya, persyaratan upload kakak bagi yang kakaknya belum genap setahun harus melampirkan kakak lama dan kakak baru. Saya belum genap setahun sampai bulan Juni ini. Sebelum bulan saya tanyakan apakah boleh upload kakak lama memakai soft scan dan fotokopi, apakah bisa keterangan? Ya boleh, silakan melampirkan kakak lama saja, tidak apa-apa. Jadi misalkan kakak baru, misalkan karena ada yang pecah kakak, tapi domisilinya tetap, ya nggak apa-apa. Nanti melampirkan kakak lamanya, dilampirkan aja nanti bisa. Jadi kakak lamanya sebagai B ya. Pak Wahyu, ini ada pertanyaan yang lewat WA kemarin, Pak Wahyu. Oh, nggih, Kalau monggo. rumah saya Cirebon, Pak, apakah bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Geger, misalkan lintas provinsi? Monggo, Pak Wahyu. Rumahnya Cirebon, nggih. Tergantung lewat jalur nopo. Nah, kalau jalurnya jalur domisili sama rapor, otomatis kan ya kemungkinan diterimanya kecil ya. Kalau yang domisili nggak, malah nggak bisa karena kan nggak masuk rayon gitu.
Karena nanti acuannya ya tetap dari kakak nih. Nah, kalau kakaknya Cirebon ya nggak bisa. Apalagi kakak luar Jatim ya. Namanya kan SPMB Jatim, berarti kakaknya juga harus Jatim. Kemudian ya tadi mengacu juklis berdasarkan jarak rumah dan lain sebagainya. Tapi sekolahnya di SMP Geger, Pak Wahyu. Ya, kita dari SPMB tidak melihat asal sekolah gitu. Untuk acuan rumah, acuan tempat tinggal itu berdasarkan kakak. Walaupun putrane jenengan sudah misalkan di sini sejak lahir misalkan, tapi kakaknya luar Jatim ya tidak bisa. Karena kan acuannya kakak. Jadi selama kakaknya tidak diurus, ya tidak bisa. Itu aja. Karena ya kita sesuai juknis mawon. Karena di juknis namanya SPMB Jatim, ya kakaknya harus Jatim. Kemudian tadi ya untuk misalkan kakaknya luar daerah Jawa Timur tapi luar daerah misalkan. Kakaknya Surabaya Pak, ya, mau daftar Geger ya silakan, tapi kemungkinan diterimanya ya kecil gitu. Ya, walaupun kakaknya Jatim kan, ya, tapi kan daerahnya jauh tidak berbatasan dan lain sebagainya ya. Kemungkinan kecil. Ngoten nggih Bu Nur untuk yang masalah kakak. Jadi sekolahnya di sini sudah lama tapi kakaknya nggak di sini yo nggak bisa. Karena kita melihatnya kakak. Karena sudah sistem. Mungkin monggo Bapak Ibu bisa angkat tangan siapa yang mau bertanya nanti lewat suara karena sudah dicat. Kalau dicat sudah kita jawab semuanya secara global ya Pak Wahyu. Ini ada Bu yang bagus ini. Pak mau izin bertanya, apakah pemilihan sekolah itu harus dipilih 3 di awal pendaftaran gitu? Kalau menurut saya tinggal kembali lagi ke panjenengan ya. Jadi tidak diisi 3-3-nya juga boleh. Tapi ya ada resikonya pasti ya. Resikonya pasti kalau di pilihan 1 tidak diterima ya otomatis kalau yang pilihan 2 dan 3 tidak diterima ya tidak dapat sekolah ya. Tapi lihat tahapannya juga, misalkan Pak saya tetap mau di tahap 3 mau ikut yang daftarnya di Semager ya. Kalau di tahap 2 silakan tidak diisi nggak apa-apa gitu. Kalau tahap 2 nih, karena masih ada kesempatan di tahap 3. Tapi kalau sudah di tahap 3 ya silakan diusahakan pilihan 2-3-nya diisi semua. Ya. Saran saya itu karena ya, nanti pilihan satunya ternyata nggak diterima atau kegeser ya, nangis-nangis ya kayak apa ya kita nggak bisa bantu ya, karena ya itu by system kita nggak bisa apa-apa ya, itu kan sudah di rankingnya by system. Betul sekali Bapak Ibu. Air mata itu kalau sudah di akhir itu tidak bisa berbuat apa-apa nih Bapak Ibu kita itu di ya. Makanya di tahap 3 Bapak Ibu monggo nanti diisi nggih yang mendaftarkan mendampingi anak-anak diisi pilihan 1, 2, 3-nya. Atau kalau mau mengajukan pertanyaan lewat langsung monggo bisa disilakan langsung dinyalakan kameranya, dinyalakan audionya, silakan mengajukan pertanyaan, monggo, enggak apa-apa. Sekarang di sesi tanya jawab boleh bebas nih. Ya, silakan Bapak Ibu. Bagi yang masih bingung atau masih ada yang mengganjal, ya silakan ini mumpung kita ketemu. Nanti kalau sudah lewat WA nanti ya WA dari kita itu ya namanya banyak ketumpuk-tumpuk kadang nggak kebaca Bapak Ibu. Jadi Bu Nur, saya dan tim yang lain tuh ya pasti WA banyak. Kadang-kadang ya ketumpuk ke bawah akhirnya ya nggak kebaca dan lain sebagainya. Kemarin itu sampai sore respon kita soalnya kasihan sekali. Ya itu WA-nya banyak Monggo sekali. silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya ini tentang SPMP sudah jelas atau belum? Karena kalau lewat WA nanti mohon maaf nih Bapak Ibu bila kami meresponnya itu sangat-sangat terlambat atau slow. Karena ini terus terang nih Bapak Ibu, HP kami itu sudah berapa ratus ini dapat pertanyaan ya Pak Wahyu ya. Pak Wahyu juga semuanya ini banyak sekali ya. Dari Bu Maya ada yang tanya kan? Monggo Bu Maya. Halo Bu Maya, bisa mendengar suara saya? Dari saya Pak dari Oh, Walinya nggih, Rifki. Bu Rifki nggih. Tadi yang rasain Bu Maya. Nggih, Bu Rifki monggo. Oh ya, maaf tadi nggak rasain. Saya mau tanya terkait dengan jalur domisili. Itu kan tadi kan dilihat juga dari nilainya rata-rata ya. Iya, betul. Terus seandainya nilai rata-ratanya itu tinggi,
Tetapi di desanya sini itu ada 2 yang daftar. Itu gimana ya, Pak? Ya, Sama-sama tinggi tapi di satu desa gitu. kalau satu desa. Gini, jadi di domisili tadi kan ada dua macam ya. Ada yang radius dan sebaran. Kemungkinan nanti kalau yang tidak diterima di radius, nanti bisa lewat yang sebaran. Jadi kalau sebaran itu, setiap desa nanti punya jatah satu anak. Ya. Jadi satu anak itu nanti ya tiap desa ada jatahnya satu. Ya kan nanti di radius tadi tidak diterima, nanti ada kesempatan di yang sebaran tadi. Jadi kemungkinan nanti kalau desanya sama-sama desanya gitu, jaraknya sama. Tetapi nanti kalau memang benar-benar itu sama, ya nanti adunya yaitu umur tadi. Umurnya tua siapa? Ya. Kalau umurnya sama-sama, dilihat waktu pendaftaran. Berarti memang yang diambil hanya satu aja ya, Pak? Ya, mungkin ya nanti nggak mesti, Mbak. Jadi kita lihat nanti nilainya kan, dilihat nilainya dulu. Nanti kalau nilainya masih bersaing ya akan dilihat dari nilainya. Kalau sama-sama tinggi baru tadi yang dilihat itu Gitu. jarak rumahnya. Pada Jarak akhirnya rumahnya tetap sama, satu maksud saya yang berarti ya nggak mesti satu. Karena kalau radius itu kan jarak terdekat kan. Jarak terdekat tapi nilai dulu yang dilihat. Jadi nilainya lihat nilainya dulu. Yang tinggi-tinggi pasti masuk dulu kan. Otomatis setelah masuk nanti ada nilai yang sama otomatis kan. Misalkan sama-sama 90. Lah, ini baru dilihat jaraknya. Misalkan putaran panjenengan nilainya 90, kemudian ada lagi 90, sama-sama 90. Nah, ternyata rumahnya deket yang satunya. Nah, otomatis putaran jenengan akan tergeser. Ya, tahu nanti tergesernya di sebaran apa tetap yang di radius tapi tergeser posisinya. Nanti dilihat saja karena itu nanti by system. Jadi kita sendiri juga tidak bisa menentukan nanti. Karena nanti head to head-nya yang pertama ya pasti nilai dulu, baru jarak kalau nilainya sama. Kalau jaraknya sama baru umur tadi. Umurnya sama juga nanti head to head-nya yang terakhir yaitu waktu pendaftaran. Duluan siapa yang daftar. itu kalau nanti yang dalam wilayah rayon bukan yang sebaran ya, Pak. Kalau rayonnya nanti kalau misalnya itu tadi terus kegeser, otomatis bisa masuk ke yang wilayah sebaran tadi. Ya, kalau yang rayon yang itu nanti masuknya sebaran otomatis. Dilemparkan ke sebaran. Kalau sebaran nanti ya setiap desa jatahnya satu. Nanti kalau ada dua pendaftar, ya otomatis dilihat dari nilainya tinggi siapa. Ya. Kalau nilainya lebih tinggi, tapi ya menang itu. Tapi ini sama dilihat karena satu desa pasti dilihatnya umur. Ya. Umurnya sama, tapi dilihat waktu pendaftaran. Jadi Bu Rizky, jadi kalau di domisili itu ada domisili radius. Kalau di radius itu tidak diterima, ada kesempatan lagi masuk di seleksi domisili sebaran. Kalau radius itu bebas, tinggal bagaimana seleksi nilai dan jarak. Tapi kalau di sebaran itu hanya punya satu kesempatan, satu anak yang diterima setiap desa. Nah, terus Ibu Rizky. Semoga antusiasnya Ibu Rizky, semoga putra atau putri Ibu Rizky bisa diterima sesuai dengan angan-angannya. Amin. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain bisa kami tampung. Mohon Kita izin, masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu. Kita tutup Zoom sampai jam 1 ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Ibu. Monggo Bu Kevi ya. Monggo. Anak saya MTS kan punya PIP, tapi nggak ada kartunya, itu gimana ya, Pak? Tahunnya dapat PIP dari mana? Ya, dari sekolahan tiap tahun dapat 750. Oke, mungkin bisa dimintakan dari sekolah. Mungkin bukti dari webnya itu bahwa menerima PIP itu kan ada kan pengumumannya. Ya, Ya, itu bisa. Ya, misalnya ke sekolahan gitu sekolahnya ya. berarti. Karena memang ada beberapa itu yang nggak dapat kartu KIP atau nggak dapat. Tapi kan untuk pengumuman ya sebagai menerima itu kan ada dari sekolah. Berarti Pasti minta ada. ke sekolah ya, Pak ya? Jadi minta ke sekolah pasti Berarti sekolah bisa memberikan. bisa lewat jalur afirmasi ya, Pak? Afirmasi ya? Kalau yang punya KIP bisa.
Saya PKH juga ada, Pak, tapi ini kakeknya, tapi masih satu kakak, itu gimana? Boleh? Ya nggak apa-apa dilampirkan kan boleh lebih dari satu untuk buktinya misalkan PIP, KIP, PKH misalkan nggak apa-apa semakin semakin banyak semakin bagus jadi tidak hanya satu buktinya nanti dijadikan satu kemudian di scan atau di bagaimana nanti biar uploadnya karena uploadnya hanya satu file biasanya. Nah, dijadikan satu atau bagaimana nanti mau. Tanya apa nih? Nggih, Bagaimana Ibu Bu Getty? Getty? Sampun jelas? Nggih, Bu, sampun jelas. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang lain atau mungkin anak-anak yang ikut dalam Zoom ini silakan boleh bertanya. Apapun tentang SBMP SMA Negeri 1 Ngeger kami layani. Yang pasti Bapak Ibu di Iya, SMA Bu. Negeri 1 Ngeger nanti sesuai dengan jadwal akan membuka layanan bantuan kepada masyarakat yang ingin mendaftar di SBMP SMA Negeri 1 Ngeger. Silakan. Mulai dari pengambilan PIN, mulai dari pendaftaran tahap 1 sampai tahap 4, insya Allah bisa kami bantu. Nanti kami akan sediakan satu lab komputer untuk melayani masyarakat. Sesuai jadwal nih Bapak Ibu, sampun kelewat nanti jadwalnya. Terutama pengambilan PIN ya Bapak Ibu ya. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Muhammad Putra atau Oke, Mas silakan. Baktiar tadi. Silakan. Kalau Razen tadi. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan Pak untuk Ya, silakan. itu kan setelah pengambilan PIN itu ada tahap verifikasi SMA dan SMK. Ya, betul. Nah itu kan harusnya kan belum mendaftar ke SMA SMK ini itu verifikasi ke SMA mana? Apakah ke calonnya itu ketiga-tiganya Oh, kan ya. itu kan juga bisa berubah kan? Gini, untuk verifikasi itu tidak harus ke SMA tujuannya. Nanti dari sistem akan memilihkan SMA yang terdekat sesuai domisilinya. Misalkan rumah tinggalnya di Geger, ya, di Kecamatan Geger misalkan. Nah, nanti akan dipilihkan SMA terdekatnya yang ada, misalkan ada SMK Geger, ada SMK Kebonsari, ada SMA Geger, ada SMA Ndolopo. Ya nanti silakan milih salah satu aja dari beberapa SMA yang disarankan untuk verifikasi. Jadi tidak harus menuju ke SMA tujuan atau pendaftaran tadi. Ya, nanti di situ akan berkasnya diverifikasi oleh operatornya tadi ya. Jadi membawa berkas asli KK, kemudian SKL, rapor. Setelah nanti diverifikasi setuju ya, nanti mengumpulkan berkas yang fotokopian. Ya, setelah itu nanti ada berita acara dari operatornya. Nanti sudah selesai, ditunggu 3 jam, nanti pulang kan. Silakan dibuka di web, nanti PIN-nya sudah keluar. Jadi kalau verifikasi berkas wajib menuju SMA atau SMK terdekat untuk melakukan verifikasi. Dan itu tidak harus di SMA tujuannya. Ya, boleh di SMK atau SMA terdekat. Ya, pasti nanti di situ ada pilihannya. Biasanya 3 kalau nggak 5. Nah, silakan bisa menuju itu. Dan sampai menuju ke SMA yang di situ nggak ada. Misalkan dari 5 pilihan SMA atau SMK-nya di situ nggak ada. Kamu menuju ke situ ya nanti lamamu nggak ada. Jadi di situ sudah ada. Nanti setelah kamu mengupload KK, mengupload SKL, kemudian nitik lokasi rumah, nanti otomatis setelah selesai disubmit nanti akan muncul di situ SMA atau SMK terdekat yang bisa dituju untuk verifikasi berkas. Itu nggih. Gimana Mas Baktiar? Iya Pak, terima kasih. Gimana Mas Batiar, sampun jelas? Sampun. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain atau anak-anakku? Bu, izin Calon bertanya, siswa Bu. SMA Negeri. Izin bertanya. Silakan. Bu Erlina dulu atau Oke. siapa Pak? Halo. Assalamualaikum Bapak. Iya, Izin waalaikumsalam. bertanya. Itu mendaftarnya langsung mendaftar 2 sekolah bisa? Ya tergantung tahapannya Bu. Kalau yang tahap 1 hanya 1 sekolah. Yang tahap 2, tahap 3 bisa lebih dari 1 sekolah. Jadi kalau ngikuti tahap 1 berarti tidak bisa ke 2 sekolah ngoten Tidak nggih? bisa. Kalau tahap 1 hanya memilih 1 sekolah saja. Baru tahap 2, tahap 3 itu bisa memilih lebih dari 1 sekolah. Oke. Siap-siap. Iya. Oke, matur suwun Bapak.
J. Oke, sami-sami ada yang lain Bapak Ibu, silakan. Pak, izin bertanya, J, Assalamualaikum. monggo. Pak, halo. syarat ambil PIN apa? Loh, sudah Dokumen dijelaskan apa tadi. aja yang disiapkan? Ya, silakan. Assalamualaikum. SKL sama KK, sama rapor bahwa yang asli. Oh Ya, ya, mungkin ya. terlambat mengikuti tadi Pak Wahyu. Oke. Halo, Oke, halo, siapa lagi nih Bu? Bapak Halo, mau Ibu. izin bertanya. Bu. G, G, monggo. Bu Julfar, silakan Ibu G, monggo. Julfar untuk bertanya Bu Iya. Julfar. Ibu mohon izin sebelumnya. Mohon maaf, mau bertanya itu untuk tadi sudah diberikan pemberitahuan, nggih, Pangapunten, untuk prestasi akademik itu dari nilainya dari semester 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 gitu. 1 sampai 5. Semester Oh, 1 sampai 5. G. nah, Rapor injih. semester 1 sampai 5. Oh, injih. Terus apa itu untuk scan-nya masuk PDF atau JPG, nggih? Biasanya nanti JPG. JPG. Namanya JPG apa PDF, Ren? JPG biasanya gitu. JPG. G. Oh, Lebih JPG, nggih. kecil JPG ya Bapak Ibu nih untuk G, ini ya. JPG. Nanti ada ukuran maksimal minimalnya gitu. Misalnya minimal 500 KB, kemudian maksimalnya kalau nggak salah 1 MB kalau nggak 2 MB. Nah, kalau Oh, ngoten lebih, injih. terlalu besar nanti juga nggak bisa diupload, terlalu kecil juga nggak bisa diupload. Jadi menyesuaikan ukuran Oh, dari ngoten. format di webnya. Gitu. Oh, ngoten nggih, Terima siap. kasih Bu Julfar, bagaimana? Iya, untuk pengambilan PIN menika ditentukan jamipun mboten nggih? Jam kerja, Bu. Senin Jam sampai kerja. Jumat jam kerja. Jam kerjanya di jam kerja. Siap. Nggih, Nanti matur untuk suwun jadwal, sangat informasinya. untuk jadwal Jadi nanti Bapak kita Ibu, share, gitu. Bapak Ibu begini nggih. Ya, Assalamualaikum, Kan izin semua bertanya. atau difoto nggih Bu nggih di bentuk JPG nggih, mulai dari berkas-berkas yang disiapkan nggih untuk KK, SKR, rapot nggih. Itu mohon untuk di JPG yang bagus ukurannya. Disiapkan dari rumah, jangan sampai nyekelnya itu di sekolahan SMA Geger jadi kelamaan nanti karena yang antri biasanya banyak nih Pak Wahyu nggih. Waktu Iya. kita pelayanan nggih. Ya, mungkin yang lain Nggih. silahkan. Izin, Masih terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin bertanya. Bapak izin bertanya. Nggih. G, monggo. Iya. Bu Juli. Assalamualaikum, Bapak. G, waalaikumsalam. Izin bertanya ini untuk masalah kakak, nggih. G, Kakak yang tadi kalau kakaknya belum ada 1 tahun bisa mencantumkan kakak lama dan kakak baru. Untuk nanti scan-nya itu dijadikan satu file atau sendiri-sendiri. Terima kasih. oke. Nanti biasanya sendiri-sendiri, Bu. Oh, sendiri-sendiri, G, nggih. sendiri. Oh, nggih. Terima kasih, Bapak. G. Nggih. Jadi ada 2 file nanti yang diupload nih Bapak Ibu nggih. Oh, nggih, nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau anak-anak? Bapak, mohon maaf. G, Tanya Pak, jika mengikuti tahap prestasi, hasil lomba, jika lomba online atau olimpiade, apakah sertifikat bisa dipakai untuk mendaftarkan? lombanya apa, Bu? Secara online, G. Iya, online. Yang mengadakan Panitia Bu, panitianya. Panitianya Olimpiade siswa nasional. ada kejuaraannya, maksudnya dapat juara berapa gitu. Dapat jenis medali. lombanya apa? Nah, itu yang jadi masalah di tahun-tahun sebelumnya. Kalau hanya medali itu nggak bisa. Misalkan mendapatkan emas, juara olimpiade, misalkan matematika, lah itu nggak bisa. Jadi harus ada kejuaraannya. Apa? Kecuali kalau yang seperti olahraga ya, PON atau apa itu yang tingkat nasional, yaitu medali emas dan lain sebagainya itu baru bisa dipakai. Tapi kan ada sertifikatnya dia juara berapa gitu. Kalau hanya keterangannya mendapatkan medali emas gitu aja nggak bisa biasanya. Oh, Nggak bisa gitu. dipakai. Nggih. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada yang lain Bapak Ibu? Waktu kita kurang 2 menit. Mohon Ibu bertanya. Nggih. Untuk surat keterangan dari
sekolahan itu misalkan kan ada 5 kejuaraan ini. Ada juara 1 tingkat pencak silat tingkat nasional. Nah, itu nanti suratnya 1 atau per juara itu 1? Per kejuaraan, Mbak. Jadi kan beda-beda. Jadi setiap kejuaraan 1 surat. Oh, berarti setiap kejuaraan 1 Ya, surat. iya. Oh, siap. Karena kan Kalau ada juaranya 5 beda-beda kan, kejuaraan, 5 nggak mungkin surat satu keterangan satu ngoten ya nggih, Bu. satu keterangan nggak. Berarti anu nggih, Bapak. Misalkan tahun 2024 kita menyatakan juara 1. Nah, itu berarti suratnya 1. Iya, Gitu ya? satu sertifikat 1 surat. Karena kan Oh, jenjang. iya, 1 sertifikat 1 surat. Kalau misalkan punya 5 sertifikat ya 5 surat. Jadi kan Karena itu lampiran gitu, Bapak ya Ibu. lampirannya kan beda-beda. Iya. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Soalnya kemarin itu dari sekolah SMP 1 itu membuatnya itu 1 surat 5 itu, Bapak. 5 kejuaraan itu. Jadi itu salah nggih? Formatnya gimana, Pak? Menyatakan anak ini mengikuti kejuaraan ini gitu. Iya, gitu, Pak. Gimana itu? Berarti nguploadnya 5 kali Nguploadnya nanti. 5 kali berarti Iya, nanti. nanti Ya nggak nguploadnya apa-apa 5 sih, kali. cuma ya nguploadnya 5 kali dengan surat yang sama berarti. Oh, Karena ngaten, Pak. ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Dari kita atau dari Jatim itu tidak memberikan format kepada SMA, jadinya Bingung, formatnya Bapak. beda-beda. J. Nggih. Kalau sudah terlanjur dibuatkan nggak apa-apa, Mbak. Seperti itu aja nggak apa-apa. ngaten. Lebih bagusnya sendiri-sendiri karena nanti Sendiri-sendiri. 1 sertifikat nanti upload surat. Dan nanti berarti suratnya uploadnya beberapa kali karena suratnya 1 kan. Gitu. Nggih. Tapi tidak apa nggih, Bapak? Nggak apa-apa. Oh, nggih, sudah terlanjur soalnya Nggih. kemarin. Maka Soalnya dilingkari nomornya saja bisa ya, Mbak Wahyu nggih? Atau Nomornya nanti dilingkari yang nanti. kejuaraan ini yang mana, yang ini yang mana gitu. Oke, siap, Pak Gunawan. Lebih diperjelas. J. Terima Jadi, Bapak kasih. Ibu. Iya, Sama-sama. sama-sama. Tanya Bapak. Ji, silakan. Iya. Bapak untuk tahapan domisili kan itu berdasarkan nilai dulu. Itu per daerah atau gimana Bapak? Misalnya nilai 88 ada 20 orang. Terus nilai di bawahnya 87 sekian orang. Itu apa yang 88 diterima semua dulu baru rankingan di 87 atau 88 itu di ranking berdasarkan yang kedua domisili, yang ketiga apanya itu tadi Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Bu, ini yang jalur domisili nggih? J. Ya. Kalau domisili ya otomatis di ranking nilainya dulu. Nilainya dulu di ranking. Nanti yang tinggi-tinggi kan nanti masuk. Ya. Berarti yang paling tinggi 88 itu masuk semua dulu semua. Iya, baru betul. Masuk semua dulu. Baru nanti kalau ada yang nilai yang sama, misalkan ada lagi yang masuk 88. Ya, sama-sama 88 nggih. Nah, itu nanti baru dilihat jarak rumahnya. Jarak rumah. Saya ketika yang di bawahnya misalnya 87 atau 86. 88 itu yang 30 orang itu berarti bisa masuk semua, Pak. Ya nanti tergantung pagunya. Pagunya kan ada pagunya tadi 20% nggih. Ya, selama masih memenuhi pagunya tadi, ya otomatis masih masuk. Tapi kalau kan kegeser-geser terus. Kalau ada baru lagi pasti geser nggih. Berarti tidak berdasarkan domisili dulu ya Pak. Intinya yang nilainya berdasarkan tinggi nilai dulu. semua ya. Siap. Nilai Terima kasih semua. Bapak, cukup jelas. Terima kasih. Mungkin sudah cukup Bapak Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan lewat WA, namun kami harapkan ya Bapak Ibu pertanyaannya yang mungkin tidak jelas pada waktu kami melayani sistem sosialisasi Zoom hari ini. Jadi supaya kami bisa melayani Bapak Ibu semuanya secara maksimal untuk menjelang SPMB Putra-Putri Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam kami memimpin sosialisasi pada hari ini mulai dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan.
Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan kami yang ada di belakang semua setia mendampingi kami, operator, kemudian teknisi, semua panitia, Bapak Ibu semua peserta masyarakat yang telah aktif mengikuti kegiatan mulai dari awal kemarin secara offline maupun online ya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, semoga putra-putri Bapak Ibu diterima di sekolah yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gini numpuk. Bukan konten